Kerajaan Delsugade adalah kerajaan yang kuat, disegani musuhnya, dan dihormati oleh sekutunya. Kerajaan ini dipimpin oleh Raja Fernandes. Sang raja memiliki dua orang putri, yakni Bulan dan Matahari. Ada perbedaan besar antara Bulan dan Matahari. Bulan adalah anak yang bisa melakukan sihir, sementara Matahari belum bisa melakukannya. Dari pakaian pun juga berbeda, Bulan selalu diberikan pakaian yang anggun, indah dan menawan. Sementara, Matahari selalu diberikan baju yang sederhana dan tampak seperti orang biasa. Meskipun mengetahuinya, Raja dan Permaisuri tetap diam. Bagi Permaisuri, Matahari yang akan naik tahta, bukan Bulan yang hanya anak dari selir favorit Raja. 17 tahun kemudian, Matahari terbangun di pagi hari, rambutnya yang berwarna coklat terlihat berantakan, anak itu turun dari ranjangnya tanpa menyisir rambutnya. Cenlek, suara pintu dibukanya, kedua prajurit yang berjaga di depan kamar tampak terkejut melihat penampilan sang puteri. Mereka menutup mulut sambil menahan tawa. Prajurit, Bulan di mana? Tidak biasanya, dia bangun lebih awal dariku, tanya Matahari dengan menaikkan sebelah alisnya. Kedua prajurit menundukkan kepalanya, lalu menjawab dengan sopan dan hormat. Selamat pagi, Tuan Puteri. Raja Fernandes keluar mengajak Puteri Bulan jalan-jalan, jawab salah satu prajurit tanpa menatap mata sang puteri. Apanya yang jalan-jalan? Bukankah Raja Fernandes mengajaknya untuk daftar ke akademi? Celetuk prajurit yang ada di sebelah Matahari. Dengan tersenyum, Matahari menganggukkan kepalanya kemudian pergi. Gadis itu pergi ke taman depan kerajaan, sementara prajurit yang tadi menjawabnya tanpa kesal. Harusnya kau merahasiakannya, tidakkah kau memikirkan perasaan puteri mahkota? Geram prajurit itu sambil menatap rekannya. Ahahaha, puteri mahkota. Apa yang bisa dia lakukan? Kalau istana ini diserang, pasti dia bersembunyi di balik kerumunan prajurit, ledek prajurit lain. Ingat, buah yang jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Bagaimana kalau Puteri Matahari bersikap seperti ibundanya? Kalian pasti dihabisi olehnya, balas prajurit itu yang begitu membela Matahari. Rekannya hanya diam, tak bisa berkata apa-apa. Dia pun takut bila berhadapan langsung dengan ibunda Matahari. Di sisi lain, Matahari sedang asik bermain ayunan sendirian. Ibunda dari Bulan yang bernama Fatma. Dia berjalan ke arah Matahari, posisinya hanya selir favorit Raja. Tentu, dia satu tingkat di bawah Permaisuri. Dengan berdiri di belakang Matahari, Fatma mengayunkan ayunan dengan kencang. Kapan kau akan belajar sihir, Puteri? Apa kau tidak takut posisimu diambil alih oleh saudarimu? Putriku telah menguasai sihir di usianya yang masih 6 tahun, sindir Fatma yang sengaja memanas-manasi Matahari. Akan tetapi, Matahari malah tersenyum dan menimpali ucapan ibu tirinya itu. Selain cantik, Bulan juga bisa sihir. Kenapa harus takut? Ibuku mengajariku bahwa setiap anak memiliki kelebihannya masing-masing. Ku senang dengan pencapaian saudariku, timpal Matahari yang tak merasa keberatan. Fatma merasa kesal, dia pun mengeluarkan sihirnya untuk memotong tali ayunan tersebut. Sontak, Matahari pun tersungkur. Di saat yang sama, Permaisuri datang dan menyaksikan perbuatan selir suaminya. Anehnya, Permaisuri diam saja dan berpura-pura tidak tahu. Seorang prajurit hendak memberitahukan kedatangan Permaisuri. Sayangnya, Permaisuri melarangnya. Prajurit itu pun menganggukkan kepalanya. Perlahan-lahan, Permaisuri berjalan mendekat lalu membantu putrinya itu. Apa kau tidak apa-apa, putriku? Kenapa kau bisa jatuh? Tanya Permaisuri dengan menyentuh dagu putrinya itu. Matahari tak menjawabnya, karena tak mau berburuk sangka kepada ibu tirinya. Sementara, Fatma terlihat khawatir setelah melihat kedatangan Permaisuri. Hormatku, Permaisuri. Tumben, Permaisuri pulang lebih awal. Bagaimana dengan hasil buruannya? Tanya Fatma yang mencoba mengalihkan pembicaraan. Permaisuri menatapnya dengan tatapan datar. Setelah itu, dia menyuruh putrinya untuk membersihkan diri dan berpenampilan rapi. Matahari menganggukkan kepalanya kemudian pergi meninggalkan mereka berdua. Aku banyak mendapat buruan, selir. Kau tidak tahu, singa pun lari terbirit-birit setelah mendengar suara langkahku, jawab Permaisuri dengan senyuman sinis. Raja Fernandes sedang pergi mendaftarkan Bulan ke Akademi Karano. Aku sudah memintanya untuk mengajak Puteri Matahari. Sayangnya, Raja tidak mau,
kata Fatma dengan tersenyum sinis. Permaisuri semakin mendekat ke arah selir tersebut. Tentu saja, setiap orang akan lebih menyembunyikan permata daripada menyembunyikan batu biasa, ketus sang permaisuri yang menyakiti hati Fatma. Raja Fernandes dan Bulan tiba di istana. Prajurit memberitahukan kedatangan mereka, namun ada hal yang menyulut amarah sang permaisuri. Ketika melihat Bulan sedang mengenakan kalung pemberiannya untuk matahari, permaisuri mengepalkan tangannya, tetapi berusaha menenangkan hatinya kemudian, menyentuh kalung yang dipakai Bulan sambil tersenyum menyeringai. Siapa yang memberimu kalung ini? Ini hadiah yang pernah kuberikan untuk matahari, tanya permaisuri dengan heran. Hormatku, permaisuri, aku tidak tahu. Kalau ini milik matahari, aku menemukan kalung ini tergeletak di lantai. Jadi, aku pakai, jawab Bulan dengan berbohong. Sebenarnya, dia mengambil kalung itu dari kotak perhiasan matahari. Namun, Bulan tak mau mengakui. Sebab, orang-orang akan mengejeknya sebagai putri cadangan kerajaan. Tak apa, ini hanya kalung biasa. Kuharap kau tak keberatan, bila kalung ini menjadi milik Bulan, bela sang raja sembari merangkul putrinya. Hahaha, tentu saja. Toh, aku yakin matahari takkan keberatan. Selama ini, matahari sering memberi kepada orang miskin. Tegas permaisuri yang menyindir anak tirinya. Permaisuri pergi meninggalkan Raja Fernandes. Tak tinggal diam, sang raja mengejar permaisuri untuk memberinya penjelasan. Hingga sampai ke dalam kamar, permaisuri duduk di sofa. Raja Fernandes mendekat kepadanya. Namun, saat hendak mendekat, api mengelilingi Raja Fernandes. Api itu berwarna hitam dan lebih panas daripada api biasa. Kenapa? Kenapa kau hanya mendaftarkan Bulan? Apakah Raja Fernandes sudah pikun, sehingga dia lupa kalau penerus tahtanya adalah matahari? Cecar permaisuri dengan tatapan tajam. Sayang, dengarkan aku. Aku bisa jelaskan, ucap Raja Fernandes yang terlihat ketakutan. Tiba-tiba, dari luar kamar, terdengar suara jeritan sang raja. Kedua prajurit yang berjaga di depan kamar hanya tersenyum sinis. Matahari berlari menuju kamar ayahnya, tetapi kedua prajurit menghentikannya. Aku mendengar ayahku berteriak, "Apa ada penyusup? Kenapa kalian santai saja?" tanya Matahari dengan khawatir.